Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, bagaimana kabar semuanya? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang penuh dengan keteladanan untuk kita semuanya. Tiada lain dan tiada bukan, yaitu kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menambah keberkahan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah silsilah atau garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara lebih lengkapnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai terus turun kepada Nabi Sis, Anush, Kinan, Mihlail, Yarid, Nabi Idris alaihissalam, dan selanjutnya sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada garis dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Selanjutnya kepada ayahnya yaitu Abdullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang menarik yaitu kisah pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada hari tersebut ada tentara Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Pada usia dini, beliau sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika Nabi masih berada dalam kandungan. Pada usia 6 tahun, disusul dengan wafat ibundanya. Kemudian disusul juga wafat oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Sehingga pada akhirnya beliau diasuh dan dibesarkan oleh paman yang sangat mencintainya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Siswa-siswi sekalian, inilah gambaran wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mengalami hidup bersama beliau melihat dan merasakan langsung betapa mempesonanya dan indahnya akhlak beliau. Sehingga seorang sahabat mengenang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dalam segala aspek, baik lahiriah maupun batiniah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah menciptakan ketampanan umat manusia itu kalau diangkakan 100.
50 bagian Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25% lagi ketampanan Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan 25% lagi Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Bayangkan betapa tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama. Hal ini diawali, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun memiliki kebiasaan berkhalwat, yaitu menyendiri, merenung, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril datang dan turunlah wahyu yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa inilah menjadi awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul, dan menjadi awal mula perjuangan menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, kisah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awalnya melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dipusatkan di rumah salah seorang sahabat, Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang pertama yang masuk Islam dan mengikuti beliau disebut as-sabiqunal al-awwalun. Di antaranya Khadijah, istri beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, dan lain sebagainya. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan sebagaimana firman-Nya, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Siswa-siswi sekalian, tantangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menjalankan kegiatan dakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan halangan, rintangan, dan tantangan, terutama dari para tokoh kaum Quraisy. Mereka menganiaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seperti contoh Uqbah bin Abi Mu'aid, orang kafir Quraisy yang begitu membenci Nabi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dekat Ka'bah, beliau dipukul tengkuknya oleh Uqbah hingga pingsan. Setelah pingsan, disiram dengan pasir. Semua itu disaksikan oleh putri beliau. Fatimah pun menangis saat melihat ayahandanya yang mulia itu diperlakukan seperti itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang ketika itu masih berstatus budak, ditindih dengan batu, dijemur di bawah terik matahari yang sangat panas. Keluarga Amr bin Yasir, mulai dari Yasir
Sumayyah dan Amr disiksa dengan penyiksaan yang sangat menyakitkan. Bahkan ibunda Amr, yaitu Sumayyah, disiksa hingga wafat sebagai syahidah pertama dalam sejarah Islam. Siswa-siswi sekalian, peristiwa selanjutnya yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-11 dari tahun kenabian, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang menyedihkan yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena pada tahun tersebut dua orang yang sangat menyayanginya wafat, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Setelah peristiwa itu, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan para nabi sebelumnya, melihat berbagai macam gambaran kenikmatan surga, siksa neraka, dan menerima perintah sholat 5 waktu. Selanjutnya, keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul adalah contoh dan teladan umat manusia. Beliau memiliki akhlak dan budi pekerti yang agung. Mengenai akhlak beliau, Allah Subhanahu wa taala memuji dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memiliki akhlak yang sangat agung. Al-Quran surah Al-Qalam surah ke-68 ayat 4. Seluruh perjalanan hidup Rasulullah SAW merupakan contoh teladan untuk umat manusia, baik sebagai seorang pemimpin, kepala rumah tangga, dokter, pendidik, karyawan, panglima perang, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Selanjutnya, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat wajib yang melekat pada dirinya, yaitu sidiq, artinya jujur dan benar, lawannya kizib, bohong. Amanah, artinya terpercaya, lawannya khianat, mengingkari. Fatonah, artinya cerdas, lawannya balada, bodoh. Tabligh, artinya menyampaikan, lawannya kitman, menyembunyikan. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir sebagai penutup risalah para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Siswa-siswi sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama adalah Al-Qur'an sebagai mukjizat sepanjang masa
yang bisa kita rasakan kemujizatannya sampai hari ini, sampai kepada kita. Kedua, membelah bulan, air mengalir dari jemari tangannya. Makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Segelas air susu mengenyangkan banyak orang. Berdoa minta hujan dan langsung turun hujan. Dan selanjutnya Isra dan Mi'raj dan mukjizat lainnya. Siswa-siswi sekalian, Rasulullah SAW dalam segi kemanusiaannya sama seperti kita, sehingga Rasulullah SAW pun pada akhirnya beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan hijrah, yaitu berpindah dari kota Makkah ke Madinah. Selama 10 tahun beliau berdakwah di Madinah, sampai akhirnya beliau wafat di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-10 setelah hijrah ke Madinah pada usia 62 tahun 570 sampai 632 Masehi, atau pada usia 63 tahun menurut hitungan Hijriyah. Siswa-siswi sekalian, berikut di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kepribadiannya sebagai contoh dan teladan semua umat. Kedua, sepanjang hidupnya penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sangat cinta terhadap sahabat dan umatnya. Keempat, sabar dan tabah dalam menghadapi tantangan dakwah. Kelima, fatonah, cerdas dalam memutuskan semua hal. Zuhud, mengutamakan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Keluasan ilmunya menjadi samudra ilmu bagi siapapun yang mempelajari kehidupannya. Keluasan ilmunya jadi samudra ilmu bagi siapapun yang mempelajari kehidupannya. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung dan mulia. Terima kasih, tetap semangat. Semoga sukses selalu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.